Sebelum mulai komsel kita pada hari ini, ada baiknya jika kita buka dulu dalam doa ya. Siapa yang belum pernah doa? Hari deh hari. Pasti lagi di jalan. Hari lagi di jalan nggak? Lagi di jalan, oke. Aceh boleh minta doa hari ini? Oke, Oke, mari berdoa. mari kita berdoa. Tuhan, syukur Kau telah memberi kesempatan kami pada malam hari ini untuk berkumpul secara virtual untuk memulai komsel kami lagi ya Tuhan. Kiranya Engkau yang persiapkan hati kami untuk dapat menerima firman-Mu pada malam hari ini agar kami dapat menerimanya dengan baik. Terima kasih, berkati Kak Audra yang akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu pada hari ini agar dia dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke. Oke. Ya, selamat malam semuanya ya. Komsel hari ini kita akan ngebahas soal hidup single ya. Minggu kemarin kan kita udah bahas sekilas soal hidup single pakai artikelnya siapa ya? Artikel itulah yang ada apa? Yang ada sapi sapi buat ngebajak sawah. Nah, oke, hari ini kita kedatangan tamu yaitu Kak Audra. Selamat datang Kak Audra. Terima kasih sudah berkenan. Masih dianggap tamu ya? Aduh. Kenapa? Masih dianggap tamu ya? Ya, terima kasih ya. Padahal sering ke Guntur Mau ya join kayak. Kak Audra juga nggak apa-apa kok mau dianggap tamu. Siap. Terima kasih untuk kesempatannya nih dari Pak Pendeta Ludi dan teman-teman semua ya. Lanjut, Mike. Oke, maaf ada chat kerjaan. Lanjut. Oke, jadi sebenarnya nih Kak Audra kemarin tuh kan kita udah nih soal kami sudah ngebahas soal bahwa hidup single itu sebenarnya adalah sebuah pilihan juga gitu dan tidak semua orang memang harus menikah gitu. Iya. Mungkin dari Kak Audra ada sedikit dulu gitu brief yang mau disampaikan gitu. Iya. Ya, terima kasih. Saya sih menyebut apa ya, menikah atau melajang ya atau single gitu Pendeta Ujung bilang mungkin bukan sekadar status ya, tapi saya memaknai pernikahan atau juga hidup melajang itu sebagai sebuah panggilan. Kenapa saya memaknai menikah atau melajang itu sebagai panggilan hidup dan bukan tujuan hidup, ya. Tujuan hidup setiap orang, setiap manusia tentu untuk memuliakan Tuhan, gitu ya. Memuliakan Tuhannya dengan seperti apa itu tergantung pada panggilannya. Nah, menikah adalah panggilan, tetapi juga hidup melajang juga adalah panggilan. Nah, dan ketika itu dihayati sebagai panggilan, tentu harus ada respon. Respon itu menurut saya adalah tindakan untuk memilih, ya. Memilih dia mau secara sadar memilih untuk menikah, hidup menikah ataupun hidup melajang, ya saya menyebutnya sebagai pilihan gitu ya. Pilihan ya saya memaknainya sebagai upaya atau jalan yang harus ditempuh oleh seorang untuk akhirnya dia sampai pada tujuan hidupnya yaitu memuliakan Tuhan. Jadi sebenarnya menikah atau melajang itu adalah sebuah proses panggilan hidup seorang manusia ketika dia ada di dalam dunia ini gitu ya. Nah, kenapa itu membuat saya memaknainya sampai ke sana? Ya saya memang membaca beberapa buku gitu ya, dan juga mendengarkan beberapa refleksi dari pendeta-pendeta yang masih muda ataupun senior yang memang juga punya status yang bukan status ya, panggilan hidup yang sama gitu ya. Ketika mereka mencoba untuk membagikan apa yang menjadi penghayatan mereka bukan sekadar teori tapi juga pengalaman hidup yang paling sering kita lihat atau menjadi acuan
mungkin teks Alkitab yang seringkali menjadi acuan kita ya. Tentu apa yang Yesus katakan, kemudian juga Rasul Paulus sampaikan gitu, bagaimana ajaran mereka, pemahaman mereka tentang hidup menikah dan juga hidup melajang itu. Nah, saya sih berkaca dari dua tokoh fenomenal ini saja gitu ya, bagaimana Yesus di konteksnya di masa itu, mungkin Pak Pendeta Ujung bisa lebih dalam lagi nanti menyampaikan kepada pemuda-pemudi, tapi Yesus sendiri dari konteks di masa itu, ya memang kita tidak mungkin bisa langsung memaknai bahwa hidup melajang itu adalah sebuah pilihan tanpa harus mengacu pada Yesus, apa pandangan Yesus, apa pandangan Rasul Paulus. Tentu itu menjadi alasan-alasan bagi kita untuk bisa mengkerucutkan cara pandang kita tentang pilihan itu ya, tentang melajang atau menikah. Ya, Yesus sendiri ya di konteksnya di masa itu ya mencoba untuk memberikan ya penjelasan tentang tiga jenis, bisa dibilang tiga jenis orang yang memang tidak bisa untuk menjalani, bukan tidak bisa menjalani, ya memang panggilan hidupnya adalah melajang atau single gitu ya. Ya kita tahu pertama ya, nanti baca sendirilah mungkin dalam Matius 19 itu lebih jelas bagaimana ada orang yang memang dari lahir gitu ya, dia memang sudah bawaan lahirnya seperti itu gitu ya, sehingga dia tidak bisa memenuhi salah satu tujuan pernikahan secara jasmaniah gitu ya. Karena tujuan pernikahan itu kan tentunya adalah suami dan istri mereka harus berhubungan seksual, lalu harus maksudnya ketika Tuhan memberkati mereka akan punya keturunan, tapi dia kan tidak bisa. Orang ini memang dari bawaan lahir tidak bisa untuk mencapai salah satu tujuan pernikahan itu, sehingga dia tidak bisa menikah gitu. Tapi yang kedua juga Yesus bilang ada orang yang memang dibuat oleh orang lain seperti itu gitu ya. Orang yang memang karena pekerjaan atau profesi dia harus memang tidak menikah gitu ya. Tapi Yesus juga membuka lebih luas ruang yang lain bahwa ada orang yang secara sadar memilih jalan hidupnya karena memang dia mau melakukan kehendak Tuhan. Ya orang langsung mempersempit, yaitu romo saja atau pendeta saja gitu kan. Tapi sebenarnya bagi saya memuliakan Tuhan atau melakukan kehendak Tuhan ya, berbuat sesuatu demi kerajaan sorga itu kan bukan persoalan pekerjaan jabatan gerejawi saja, tapi semua orang bisa untuk sampai ke sana ya. Ketika ruang ini dibuka oleh Yesus, orang sadar memilih untuk itu. Nah, tapi bukan berarti juga bahwa orang yang pertama tadi dari bawaan lahir dia tidak punya pilihan untuk menatap hidup lebih baik gitu ya. Walaupun memang dia dilahirkan seperti itu, tapi dia punya pilihan juga untuk bisa melakukan sesuatu dalam hidupnya sekalipun dia tidak menikah ya. Awalnya memang mungkin menyedihkan gitu ya. Awalnya mungkin memang menyakitkan bahwa lahir dengan bawaan seperti itu atau diperlakukan orang lain seperti itu, dibuat oleh orang lain menjadi seperti itu. Tapi bagi saya berefleksi bahwa mereka tetap punya pilihan untuk tetap menerima hidup mereka, untuk melakukan sesuatu lebih baik untuk Tuhan sesama. Nah, yang lebih baik lagi tentunya adalah orang yang secara sadar, ya pasti dia sehat secara fisik ataupun apapun itu dia memilih untuk menempuh jalan itu ya. Nah, itu kacamata Yesus gitu ya yang menguatkan saya untuk melihat bahwa ternyata orang dalam situasi apapun tetap punya pilihan untuk menentukan jalan hidupnya, panggilannya untuk masuk dalam pilihan hidup melajang itu. Nah, artinya bahwa apa yang Yesus sampaikan itu membuat saya melihat bahwa pilihan hidup melajang itu bukan takdir, bukan sekadar takdir gitu ya. Orang kan kadang-kadang ya mohon maaf mungkin teman-teman juga Pendeta Ujun juga sering lah kita jumpai itu dalam realitas kita gitu ya. Ya memang orang bilang ya kasihan gitu ya, udah takdirnya gitu, emang mungkin dia gitu ya. Nanti kita masuk lagi dalam kebiasaan atau budaya atau realitas sosial kita yang seringkali ya meremehkan orang-orang yang memilih gitu ya, hidup melajang gitu ya. Tapi bagi saya pilihan hidup melajang itu bukan takdir. Kalau apa yang tadi Yesus, perkataan-perkataan Yesus itu menginspirasi saya untuk melihat bahwa pilihan hidup melajang itu bukan takdir yang menyedihkan gitu ya. Ya mungkin awalnya tidak asik, tapi bagi saya proses itu yang akan membuat orang sampai pada muara bahwa inilah panggilan hidup saya gitu ya. Itu dari Yesus gitu ya, apa yang Yesus sampaikan. Nah, sementara dari Paulus semakin menguatkan saya bahwa ketika Yesus memberikan contoh bermacam-macam orang tidak bisa menikah gitu ya.
karena satu dan lain hal. Rasul Paulus justru lebih menguatkan bahwa dia bilang bahwa pilihan hidup melajang itu adalah karunia. Nah, ini karunia gitu ya. Karunia tidak semua orang bisa punya itu gitu ya. Kenapa Rasul Paulus bilang ini karunia? Karena orang yang hidup melajang dalam kacamata Paulus ini orang yang mampu untuk menahan segala hawa nafsu ya, untuk melakukan kehendak Allah. Lalu orang bilang, apakah bisa ada manusia yang bisa menahan hawa nafsu? Kan manusia itu berdosa dan sebagainya. Sekali lagi saya mau menekankan ini proses hidup gitu ya, yang tidak mudah untuk dijalani seperti membalikkan telapak tangan gitu ya. Artinya bahwa apakah semua orang yang melajang itu pasti menghayati bahwa panggilan hidup melajangnya adalah karunia? Belum tentu juga. Jadi tidak serta-merta kita langsung meyakini atau endingnya langsung selesai bahwa pasti orang yang hidup melajang itu memaknai kelajangannya sebagai karunia. Kenapa? Gitu ya. Nah, secara sederhana ya, kalau orang yang melajang itu melihat panggilan hidup melajang itu sebagai karunia, tentu pasti dia tidak akan menjalani hidup atau panggilan melajangnya itu dengan sembarangan. Ambil contoh-contoh sederhana aja lah misalnya. Ya kalau hidup melajang itu adalah rahmat atau karunia, tentu yang melajang ini nggak mungkin lah dia gangguin suami orang, gitu ya, bebas untuk mengganggu istri orang, gitu ya, atau ganggu pacar orang, ya beda, gitu ya, tidak karena pemahaman yang sering kali berkembang adalah orang yang melajang lebih bebas daripada orang yang menikah. Padahal Rasul Paulus bilang baik melajang maupun tidak melajang, yang menikah maupun yang melajang atau single, dia punya kewajiban yang sama untuk mengendalikan diri. Hanya dalam kacamata saya ya orang yang menikah dia harus berkomitmen secara utuh, bulat dan total dengan pasangannya, dan orang yang memilih untuk hidup melajang dalam proses hidupnya juga dia harus bisa menjaga dirinya untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena ada orang yang melajang tapi melihat kelajangannya itu tidak lagi sebagai karunia, maka itu Rasul Paulus bilang bahwa hidup melajang itu adalah sebuah rahmat, itu adalah sebuah karunia gitu ya. Nah, persoalan yang juga seringkali muncul gitu ya, bukan hanya teman-teman, mungkin juga saya gitu yang seringkali kita hadapi dalam kehidupan sejak dulu sampai hari ini gitu ya. Kita nggak bisa menafikan bahwa pilihan hidup kita, pilihan untuk menikah atau pilihan untuk hidup melajang itu selalu dipengaruhi dengan nilai budaya atau realitas sosial yang ada di sekitar kita. Ya contohnya misalnya ya, saya nggak tahu teman-teman dari berbagai latar belakang suku gitu ya punya falsafah hidup yang seperti apa gitu ya. Tapi ya beberapa filosofi yang saya sering kali dengar gitu ya, mungkin juga sering kali dikatakan kepada saya pribadi gitu ya. Orang itu harus menikah gitu ya. Karena menikah itu tujuan hidup, menikah itu kewajiban. Kalau nggak menikah itu pasti nggak bahagia. Kalau nggak menikah itu pasti nggak diberkati. Kalau nggak menikah itu aneh, ya. Kalau nggak menikah itu pasti dikutuk dan sebagainya, ya. Karena memang dari dulu kita selalu dibentuk dengan konstruksi bahwa hanya orang yang menikah itulah yang bahagia. Menikah itu satu-satunya tujuan hidup manusia di dunia ini, ya. Artinya orang yang memilih hidup melajang itu ya bukan sesuatu yang baik, gitu ya. Dan itu masih ada nilai-nilai seperti itu masih ada sampai hari ini. Itu di sisi yang satu. Gitu. Tapi sisi yang lain juga, Pendeta Ujan, teman-teman, saya lihat juga orang yang memilih untuk hidup melajang harus mengakui bahwa akhir-akhir ini terjadi pergeseran. Gitu. Pergeseran makna hidup melajang itu, gitu ya. Orang memilih hidup melajang bukan lagi dalam proses menggumuli itu sebagai panggilan hidupnya, tetapi hanya karena apa? Aduh, daripada nikah takut cerai, ya. Daripada nikah takut diselingkuhi, gitu ya. Daripada nikah nanti saya nggak bisa sekolah, saya nggak bisa berkarir, gitu ya. Daripada menikah nanti saya harus berkomitmen, saya harus tanggung jawab, saya harus banyak hal gitu. Ya, menurut saya ini juga salah, gitu ya. Ini juga salah gitu. Jangan memilih untuk menjadi lajang karena ketakutan-ketakutan yang seperti ini. Artinya bahwa ketika kamu melajang, ya saya sih nggak tahu ya, pasti harus dianalisa gitu, apakah benar gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita memilih untuk hidup melajang dengan ketakutan-ketakutan yang seperti ini, takut punya anak dan sebagainya, beban dan sebagainya, harus punya ini dan itu gitu ya. Justru saya melihat bahwa
ya itu kita belum sampai pada panggilan hidup itu. Ya. Jadi kita belum sampai pada panggilan hidup bahwa itulah panggilan hidup saya, bahwa melajang itulah karunia yang saya punya, melajang itulah jalan yang harus saya tempuh. Ya mungkin kita sekarang sedang sedang dalam proses menggumuli gitu. Jadi tidak bisa cepat juga kita mengatakan bahwa karena saya takut bercerai, saya nggak usah nikah, saya melajang saja. Ya, ini tidak segampang itu, tidak semudah itu kita sampai pada akhir ending untuk memutuskan. Sama kan dengan orang yang memilih menikah, ya daripada saya sendiri, ya kok menikah cuma takut karena sendirian, ya. Daripada nanti saya punya uang untuk menafkahi diri saya sendiri, saya cari saja laki-laki untuk menafkahi saya, atau laki-laki juga seperti itu. Daripada saya ya kesana kesini nggak jelas, gitu, biar ada yang ngurusin saya gitu ya. Ya buat saya bukan itu tujuan menikah, dan bukan itu juga tujuan hidup melajang. Ya, hidup melajang itu kan harus membuat orang bersuka cita, ya sadar, ada tanggung jawab yang diambil, harus mampu mengendalikan diri, dan muaranya tadi, baik menikah maupun tidak menikah, tujuannya adalah memuliakan Tuhan. Itu mungkin semacam sesuatu hal yang ada di pikiran saya yang mau saya bagikan gitu ya, persoalan-persoalan yang mungkin muncul gitu dalam realitas hidup saya pribadi gitu ya. Juga mungkin teman-teman. Itu dulu sih. Ya. Oke. Dari teman-teman ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan gitu soal hidup melajang, atau ada yang niat, aduh pengen hidup melajang nih tapi masih nggak yakin sebenarnya bener nggak sih menurut Alkitab, menurut kekristenan gitu. Mungkin ada yang mau nanya? Atau kalau Nggak belum Kenapa kalau kalau belum ada pertanyaan ya mungkin Pendeta Ujun atau ya Michael ya. Michael, Iya, ya. Michael. Ya brainstorming aja sih, kita ngobrol lah ya. Ya, ngobrol. Bahagia gitu. Oke. Ya karena ini memang tidak mudah juga ya, tidak mudah menentukan dengan gampang saya menikah atau saya melajang. Itu bukan satu hal yang gampang gitu. Tidak mudah gitu ya. Itu proses panjang gitu, proses panjang yang ya. Dan bisakah orang yang sudah menikah pun akhirnya melajang? Bisa aja menurut saya. Bisa aja ke sana. Iya, ya mungkin aja karena dia mengalami kegagalan, ya, kegagalan dalam pernikahannya, kemudian akhirnya dia memutuskan untuk memilih jalan itu, ya, itu lebih membuat dia bahagia. Tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini, ya. Ya, setuju. Proses-proses bersama dengan Tuhan itu, bersama dengan dirinya sendiri dan sesama, itu yang buat saya lebih penting, gitu. Ya. Oke. Menarik. Dulu kok. Saya penasaran sih Kak Audra, kalau misalnya nih, jadi kan ada nih orang-orang yang katanya dari lahir tuh bawaannya tidak kurang memungkinkan buat mereka tuh menikah. Tapi jika misalnya suatu saat mereka menemukan pasangannya dan menikah, apakah itu salah juga gitu? Karena kasarnya menyalahi panggilan untuk melajang, ataukah nggak apa-apa juga gitu? Mungkin panggilannya memang tidak melajang. Nah ini memang agak menarik ya. Gini. Bukan berarti juga bahwa orang lahir dengan bawaan lahir itu nggak bisa menikah. Nah, tujuan pernikahan itu apa dulu nih? Ini yang harus penting kita maknai gitu. Karena kebanyakan orang kan kebanyakan orang itu selalu yakin bahwa menikah itu hanya ya secara biologis harus terpenuhi. Apakah memang pernikahan itu hanya persoalan biologis? Ya. Kalau orang yang dari lahir memang secara jasmaninya dia terbatas untuk itu, tapi pertanyaan Michael tadi, kalau suatu saat dia menemukan orang yang mau menerima dirinya, ya bisa aja, karena pernikahan itu kan bukan tujuannya bukan hanya persoalan pemenuhan biologis, tapi juga rasa, ya, hati, ya, menua bersama, ya maksudnya dia harus menerima apa adanya. Ya, menerima apa adanya gitu ya. Artinya tidak menutup kemungkinan juga bahwa orang yang memang dari lahir dengan bawaan yang kurang secara jasmani, mungkin aja dia memang bisa membangun hidup pernikahan, jalan pilihan hidupnya ke sana gitu. Tapi ya tentu ini case-case yang khusus ya, yang unik gitu. Ya, harus menemukan pasangan yang mau menerima
kekurangan dirinya untuk bangun pernikahan bukan lagi melihat untuk pemenuhan biologis semata, tapi ada hal-hal yang lain yang bisa dipenuhi dari pernikahan itu. Tapi memang susah gitu ya, ini sulit gitu ya, tidak mudah gitu ya. Ya itu menurut saya gitu, mungkin Pendeta Ujun punya pandangan yang lain. Kayak apa ya, panggilan itu kan dinamis ya, maksudnya nggak Iya, statis dan terus betul. digumuli. Betul. Bahkan bisa terbalik juga. Ada oatmeal. Kenapa muncul gede gini di HP gue? Gue beresin video dulu tadi. Ya, keren udah diedit. Balik lagi. Maksudnya gini, kayak misalkan saya udah pernah cerita juga, misalkan ada yang ada kayak Romo gitu ya, Romo itu kan panggilan gitu ya, terus Ya, dia terus ada juga Romo yang memutuskan untuk merit gitu setelah berproses gitu. Jadi apakah itu artinya mengingkari panggilannya? Ya enggak, karena kan itu gumul gitu. Makanya poin yang tadi Kak Audra bilang itu penting banget soal panggilan gitu. Ya, jadi gumulilah, maksudnya apa ya? Buat saya pribadi, menggumuli panggilan itu menjadi titik yang utama gitu. Mau kita sebagai sebuah keluarga itu kan pergumulan juga gitu, ataupun pilihan hidup single gitu, atau hidup lajang gitu. Tuh, Onti langsung bergumul kan, dia langsung. Jadi apa ya? Kan tujuan utama hidup kita ya itu tadi, memuliakan Tuhan lewat segala keadaan hidup kita. Nah, yang menjadi pertanyaan yang mungkin mengusik, yang pergeseran itu loh Kak, yang pergeseran makna single, lajang yang dibenturkan dengan tadi kan. Mungkin teman-teman pemuda ini mikirnya kalau nggak merit itu nggak bahagia. Mungkin ya, saya berasumsi nih, teman-teman tuh mungkin mikir itu gitu. Oh, gue merit, gue pengen bahagia. Enggak salah pengen bahagia, tapi yang menjadi salah adalah ketika kebahagiaan itu menjadi diukur menjadi harus merit gitu. Nah, itu menjadi kabur maknanya. Bagaimana dengan pernikahan yang penuhi dengan berbagai macam konflik yang tak terselesaikan? Lagi misalkan agen gitu, maksudnya ya bukan gitu ukurannya gitu. Nah, terus misalkan kayak konstruksi sosial yang tadi Kak Audra bilang soal nggak merit itu tanda petik jelek ya. Nggak merit tanda petik jelek, banyak banget kan sebutannya yang melekat, labeling itu loh ya. Sejak tua, bujang lapuk. Itu kadang orang menghindari loh, maksudnya menghindari. Gue buru-buru untuk dapat gitu loh, untuk dapat gara-gara menghindari itu gitu, gara-gara nggak mau di label itu nempel ke gue nih gitu. Gue nggak mau disebut lawan tua, gue nggak mau disebut bujang lapuk, gue nggak mau nggak laku tanda petik elah, emang lu sayur gitu maksudnya. Itu tuh kan konstruksi sosial kita gitu. Nah, jangan-jangan ini juga masih melekat di kita nih teman-teman. Itu tuh ada nggak gitu loh, maksudnya kan secara pribadi gue ngerasa itu nggak sih, jangan-jangan gue pengen punya pacar gara-gara konstruksi sosial, padahal kan tujuan pernikahan tadi kan adalah ya untuk memuliakan Tuhan. Nah, itu kan bergeser tuh, kayak merit supaya saya aman, nggak dilekin gitu loh. Berbeda tuh, bukan saya merit untuk membangun sebuah keluarga untuk memuliakan Tuhan. Itu jadi bergeser. Jadi kalau teman-teman mau merit, nyari pasangan hidup, it's okay, gumulilah panggilan itu gitu. Tapi juga nggak merit pun itu sebuah panggilan gitu. Tapi tanya hatimu lagi loh gitu. Tanya panggilanmu itu apa. Nah, yang perlu dinotis tadi, yang makna yang bergeser soal lajang itu menurut saya penting banget. Jangan gue lajang, gue gara-gara nggak mau ngurus anak ya gitu kan. Receh banget alasannya gitu loh. Yang kita diskusikan juga, kalau orang yang nggak mau merit gara-gara ini kan hidup gue, ini kan pilihan hidup gue, lo hak gue, yakin ini hidup lo gitu. Terus Tuhan bilang oke ya, ini gue ya gue ambil, mati deh kita gitu. Jadi nggak bukan gitu arah berpikirnya. Semoga clear sih di sini. Jadi nggak pilihan hidup melajang itu juga digumuli, bukan gara-gara alasan receh. Nah, itu sih yang pengen saya bold gitu loh. Iya, benar Pendeta Ujun. Kan memang
dari beberapa apa ya informasi artikel gitu dan juga pengalaman pemuda gitu yang saya sering ngobrol gitu bahkan juga saya sendiri gitu ya kadang-kadang memang pilihan itu yang kita tempuh itu kan misalnya yang kayak tadi konstruksi sosial kita dipengaruhi juga dengan pola asuh kita ya orang apa ya Keluarga ya. didikan dari kecil gitu orang tua kita gitu bahkan sampai hari ini pun itu masih kuat gitu ya apalagi dipengaruhi dengan budaya atau adat latar belakang suku kita masing-masing gitu ya dan bagi saya sebenarnya gereja itu harus bisa membantu jemaat dengan kategori-kategori khusus seperti ini bukan melawan ya untuk menyuarakan kebenaran gitu. Karena ya mohon maaf gitu ya gereja sampai hari ini melihat orang-orang yang lajang ini ya bukan sebagai apa ya komunitas yang harus dilayani gitu. Jadi ya mohon maaf ya saya bilang seperti ini karena gini kita lihat aja dalam kehidupan bergereja kita ya. Kebaktian ada buat kaum ibu kaum bapak gitu ya buat saya udah nggak level lagi gitu ya melayani hanya sekadar dia perempuan atau laki-laki gitu ya tapi kan ini ada case-case tertentu ya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang memang harus dijawab ya orang yang mungkin tidak punya pekerjaan ya komunitas orang-orang yang nggak punya pekerjaan orang-orang yang lajang itu pasti pergumulannya berat banget Jun berat banget berbeda dengan ya bukan berarti bahwa orang yang menikah lalu bebannya nggak berat dia berat juga gitu tapi kan case-nya beda nih ya sentuhannya pasti rasanya lain gitu. Nah, gereja masih ya mohon maaf ya masih menutup mata soal ini masih konvensional. Betul. Jadi yang harus dilayani orang menikah saja gitu padahal coba dihitung lah zaman sekarang ini di masa sekarang itu ambil contoh ya Jun nggak tahu di GKP Guntur seperti apa. Di GKP Cimahi itu hampir kebanyakan pemuda bahkan majelis jemaat yang melayani itu orang yang sedang berproses untuk memaknai apakah benar panggilan hidup saya ini melajang gitu. Dan kemana gereja? Di mana gereja memfasilitasi atau menjawab mereka gitu ya? Ini kan berat gitu, berat banget. Sama dengan orang mau menikah ada katekisasinya, ada bina pranikah. Orang yang mau hidup melajang, juga harusnya ada pembinaan. Ada binanya ya. Bina pralajang ya. Iya, karena nggak mudah gitu. Ya, dan ya Jun, realitas sosial kita selalu memandang orang yang hidup melajang itu sebelah mata gitu. Ya, betul. Aman, orang yang menikah tuh aman. Oh ya dia punya suami gitu, dia punya istri gitu ya. Ya nggak tahu ya, dia selingkuh di belakang kita nggak ngerti lah ya. Tapi orang hidup melajang, dekat-dekat suami orang, langsung itu dia tuh ngapain deket-deket. Miring-miring banget. Dan itu maaf ya Jun, di gereja pun itu terjadi gitu. Jadi menurut saya gitu. Saya pun sebagai pendeta yang lajang mau pergi sama orang yang sudah punya pasangan sih juga mikir gitu ya. Aduh, nah karena memang realitas sosial kita tuh begitu. Nah, gimana caranya? Hal-hal yang nggak perlu menurut saya kayak gini Kak. Misalkan ada teman saya juga dia belum married gitu ya. Sampai saat ini sih belum married. Terus sampai ada satu keluarga yang ketika si pendeta ini dia udah pendeta, si pendeta ini mau memberkati pernikahan, ya itu jadi kasus tersendiri gara-gara saya nggak mau diberkati sama pendeta A karena dia belum menikah. What? Itu tuh wow. Terus apa jawab teman saya ini? Dia bilang gini, saya mimpin kematian tapi saya belum mati. Woi. Ya, betul. Lu harus melakukan dulu baru lu boleh. Ya, betul. Tapi tanpa sadar itu selalu jadi percakapan yang selalu dimuncul kalimat-kalimat yang dimunculkan dalam pertemuan-pertemuan kita, bahkan di dalam gereja. Dan pengalaman itu selalu menjadi guru paling baik. Oh, apakah ya? Gitu belum tentu juga. Terus tadi yang merespon apa yang tadi pendeta Ujun bilang terjadi pergeseran ya. Kenapa saya berani ngomong seperti itu ya? Kemarin itu dalam obrolan saya dengan beberapa pendeta yang mereka aktif dalam memperjuangkan gitu ya, menolong orang-orang yang perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan gitu ya, Durebang Center di HP gitu. Ternyata memang tingkat perceraian itu pendeta Ujun sampai di tahun sekarang itu sangat tinggi. Dan itu yang mengalami itu adalah orang-orang yang memilih menikah muda gitu, orang-orang muda usia 25-30 tahun. Dan ini punya potensi yang membuat orang tadi yang ya akhirnya
akhirnya memilih melajang karena ketakutan-ketakutan yang seperti ini. Ya, ya. Ya buat saya oke lah kita menjadi mawas diri baik dari setiap apa ya persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita lihat, kita saksikan pengalaman orang lain. Tapi bagi saya janganlah ketakutan-ketakutan itu akhirnya membuat dari penelitian jingga. Alasan kita untuk melajang itu sangat remeh-temeh gitu. Ya hanya lu takut lari, lu takut tanggung jawab, lu takut komitmen, lu takut cerai, lu takut selingkuh gitu, lu takut nggak punya, ya lu takut dilarang melakukan banyak hal. Buat saya ini belum sampai pada titik akhir gitu, ini masih pembukaan gitu yang harus lu terus gumuli. Gitu. Nggak bisa tiba-tiba karena pengalaman hidup orang lain atau pengalaman orang tua lu gitu ya, lalu bilang ya udah saya memilih melajang. Ya bagi saya belum tentu itu karunia, Jun. Ya. Tentu gitu, karena mungkin kamu memilih itu dengan kemarahan, dengan ketakutan, dan itu pasti tidak akan sukacita. Makanya Rasul Paulus bilang melajang itu harus membuat orang mengalaminya dengan sukacita, sama dengan orang menikah. Kayak Ujun sama kayak itu udah menikah, ada sukacita nggak dalam hidup pernikahan, gitu kan? Ya, jadi esensinya kan sebenarnya ke situ, Jun, maksud saya. Orang mengalami itu dia ada kebahagiaan nggak? Suasana kerajaan surga itu ada di dalam dirinya. Ya kalau nggak ada mah jangan dibandingin gitu loh. Ya. Ini menarik ya soal sukacita. Saya jadi apa ya? Kalau lu sekarang tanda petik ya lu sendiri terus lu malah sedih, berarti lu mah harus menggumuli panggilan lu tuh. Iya. Ya, ada orang yang lajang dia cemberut mulu, sedih mulu gitu. Tapi ada juga orang yang gitu. Jadi kalau merit lu cemberut mulu, nah itu pertanyaan tuh panggilannya. Waduh. Oke. Bisa jadi ketukar Jun panggilannya. Iya, bisa ketukar kan gara-gara konstruksi sosial tadi. Iya, bisa jadi. Iya. Kalau misalnya nih Kak Audra nih, kan ada tuh orang-orang yang bilang, aduh nggak mau nikah gara-gara takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Nah, tapi kan itu juga akan jadi masalah ketika nanti misalnya nih mereka udah takut ini, terus akhirnya ya udah mereka menikah gitu karena katanya alasan lu receh banget sih, kenapa nggak mau nikahnya receh banget. Terus akhirnya dia menikah, tapi setelah menikah segala yang dia takutkan tuh malah jadi terjadi gitu, dan hidup pernikahannya malah gak jadi bahagia. Kalau kayak gitu, apakah sebenarnya panggilan dia tuh jadi sebenarnya menikah atau tidak menikah? Nah ini saya nggak bisa nentuin ya apa ya atau tidak gitu, karena ini adalah panggilan hidup orang, tugas masing-masing pribadi untuk bergumul tentang itu, dan ini perjalanan panjang memang. Tapi akhirnya gini, ya mungkin gini, ketika ya siapa sih manusia yang tidak pernah gagal gitu, ya pasti pernah gitu ya, pasti. Ya kita berharap hidup pernikahan kita nggak gagal, walaupun kegagalan kecil pasti ada gitu ya. Ya orang ya jangan sampai fatal lah misalnya. Tapi kan misalnya lu nipu istri lu juga sekali, menurut saya itu udah kegagalan sebenarnya. Itu kegagalan sebenarnya. Ya. Tapi kan kita masih mencoba untuk menyelamatkan itu, sama dengan hidup melajang gitu. Ya. Ada gangguan-gangguan yang mungkin juga membuat kita mengalami kegagalan misalnya ya. Tapi bagi saya adalah mungkin saya nggak bisa saya memang tidak bisa menentukan itu gitu. Itu kembali pada pribadi setiap orang gitu ya. Tapi yang penting adalah gini, apa sih tujuan kamu menikah dan apa tujuan kamu melajang, itu yang penting sebenarnya. Itu yang harus dikumuli di sana. Kalau kita semua memaknai itu dan menemukan itu, ya pasti kita akan tetap berkomitmen untuk memegang apa yang menjadi panggilan kita. Gitu. Karena panggilan itu kan harus disertai dengan komitmen, ya apapun itu, ya panggilan menikah ataupun melajang, komitmen itu yang harus dipegang. Gitu. Ya orang bisa runtuh juga sih tuh komitmennya. Tapi ya dinamis memang hidup ini gitu, nggak ada yang pasti gitu. Ya tinggal kita maknai aja setiap perjalanan kita itu bersama dengan Tuhan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ya, tapi nggak segampang itu juga, nggak mudah untuk menentukan itu. Kita mau menikah pun kita memilih wajar itu, memilih dengan siapa yang kita menikah gitu. Nggak mungkin sembarang orang lalu ya udahlah daripada dibilang bujang lapuk ya nikah aja lah gitu ya. Ya buat saya gitu. Ya ini namanya ya nggak sehat gitu.
gitu. Sama juga dengan melajang, ya udahlah daripada saya harus bertanggung jawab, udah saya single. Tapi di balik singlenya itu ya tadi saya bilang ya gangguin pacar orang, gangguin suami orang, gangguin istri orang, ya bukan hidup melajang yang karunia menurut saya itu salah gitu ya. Jadi kalau kita sih orang yang nggak bermain di level itu, memaknai kelajangan kita nggak semurah itu gitu. Kelajangan kita tuh kelajangan yang terhormat, itu loh yang mau saya bilang. Jadi jangan lajang murahan juga gitu ya, pas semua orang gitu ya, karena lajang ya bebas berjumpa ya. Ya memang bebas Itu ya. Bebas, tapi bebas yang seperti apa? Bebas yang bertanggung jawab menurut saya gitu ya. Kan Romo juga kan jangan bilang, wah karena Romo jadi dia nggak boleh sembarangan. Nggak bisa, semua orang yang memilih hidup harus memaknai hidup seperti Romo menurut saya. Jadi kualitasnya sama, itu dibeda-bedain. Nilainya sama gitu, cuman ya kerannya aja beda gitu. Ya berat sih emang. Naik sih. Ya, kemarin saya ya sempat pasti sharing sih kemarin saya sama. sempat sharing sama teman-teman saya soal yang melajang ini. Kan kalau pembahasan kita tuh kesannya tuh kayak ya kalau bisa nikah ya nikah lah gitu, kalau bisa nikah lah gitu. Kalau apalagi kalau alasan lajang lu receh banget gitu. Nah, terus dia Iya. nanya, kok kesannya jadi kayak nikah tuh wajib dan kalau nggak nikah tuh jadi dosa katanya. Nah, betul. Iya, ya kalau alasan-alasan seperti itu ya saya sih mau bilang dengan percaya diri bahwa itu sangat tidak akitabiah ya menurut saya gitu ya. Sangat-sangat tidak sesuai dengan ajaran kita gitu ya. Ya baik menikah atau tidak menikah, melajang sama-sama setara kok, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Sama-sama mulia kalau memang kita tempuh dengan jalan yang terhormat tadi, dengan jalan yang mulia tadi. Ya buat saya itu. Nah, tapi kan kita nggak tahu hati orang. Siapa yang tahu hati manusia? Apa yang bisa menghakimi orang? Ya kita nggak bisa gitu ya. Kembali pada hati nurani kita aja masing-masing. Tapi ya tetap kita harus ingat bahwa panggilan kita itu selalu mempengaruhi komunitas di mana kita hadir gitu. Di mana kita berada gitu ya. Ya kalau pernikahan berantakan ya komunitas juga pasti akan turut merasa sakit gitu. Ya sama kayak hidup pelajang pun, kalau hidup pelajangmu bukan hidup pelajang yang terhormat ya pasti orang juga akan merasa risih gitu dengan hidupmu gitu ya. Jadi tetap sama sih menurut saya, ada positif dan negatifnya, ada tanggung jawab, ada hal yang harus kita raih bersama dalam proses jalan. Makanya saya memaknai hidup menikah atau hidup melajang itu sebuah perjalanan. Perjalanan bukan tujuan akhir gitu. Itu perjalanan. Tujuan akhir kita ya kita mau memuliakan Tuhan, kita mau hidup sama-sama Tuhan gitu ya. Ya sorohani lah gitulah, tapi kan saya ini manusia ya, saya sedang menempuh proses perjalanan ini gitu. Ya. Ya. Apakah saya berjalan sendiri atau saya berjalan dengan orang yang Tuhan kasih untuk jadi pasangan hidup saya? Ya orang lajang juga apakah tidak bisa mencintai? Justru menurut saya pilihan hidup melajang itu mencintai yang sangat radikal gitu. Ya. Kenapa saya bisa bilang seperti ini ya? Ya orang kan yang menikah ya dia bisa mengekspresikan itu secara seksual mungkin ya. Tapi kalau orang hidup melajang kan nggak bisa. Ya. Cintanya itu benar-benar cinta yang menurut saya, bukan saya bilang bahwa orang yang menikah itu enggak, tapi dia berani untuk mengendalikan itu ya. Buat saya ini sangat luar biasa. Makanya saya menekankan sekali lagi bahwa orang yang hidup melajang itu ya tidak boleh sembarangan juga. Ya. Kalau sembarangan yang ada nilainya, gitu ya sama aja loh sama orang yang lain. Ya kan karena kita selalu memaknai hidup melajang atau menikah itu cuma sekadar status. Padahal enggak, menurut saya itu bukan status. Itu panggilan hidup. Gitu. Kalau cuma status ya sama siapa aja bisa bikin status gitu ya. Nah, tapi kalau itu panggilan, ya kita akan menghargai siapa yang memanggil. Ya pasti Tuhan gitu. Yang manggil kita nih Tuhan gitu. Bukan sembarangan, bukan pendeta yang manusia, bukan tetangga gitu. Tapi Tuhan yang memanggil kita untuk menempuh jalan itu. Ya pasti kan kita mendengar suara sosok yang memanggil kita gitu. Dan kita menempuh perjalanan ya jangan menyimpang kanan atau kiri. Kalaupun gagal ya balik lagi. Gitu. Ya, saya memaknainya seperti itu. Jadi bukan sekadar status. Gitu. Kalau status ya bisa pacaran, bisa putus, gitu, bisa cerai, bisa kawin. Gitu. Tapi ini adalah sebuah panggilan yang benar-benar kita hayati. Wow.
Berat sekali. Gimana? Silakan. Orang kan pikir hidup melajang mudah ya, gak berat banget. Ya, Benar-benar. Aku mau nanya dong, tapi nggak tahu sih ini pertanyaannya nyambung atau enggak. Yang waktu minggu lalu juga kita tuh sempat bahas sebenarnya. Kalau misalnya dalam seiring awalnya panggilan hidup seseorang ini tuh menikah gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu tuh tidak kunjung menemukan pasangan hidupnya. Nah, apakah pertanyaan aku, apakah serta-merta orang itu harus menjadi jenis orang yang ketiga gitu, yang jadi merubah Menyerahkan gitu, hidupnya. merubah, iya, menyerahkan hidupnya ke Tuhan gitu, Gimana ya? kayak langsung aja gitu, atau gimana, ataukah emang mungkin butuh extension waktu untuk mencari atau gimana? ya, aduh, saya juga ya ini pengalaman hidup manusia dengan Tuhan itu dan dirinya itu unik ya, tidak pernah sama gitu ya, tidak ada yang seragam gitu ya, selalu dinamis ya, Pendeta Ujun bilang selalu ya, bisa aja random, bisa aja ya tidak pernah sama gitu. Lukisan Tuhan terhadap hidup seseorang itu tidak bisa seperti komando sedang upacara gitu kan. Buat saya sangat berbeda, sangat unik, sangat menarik gitu ya. Kalau saya sih ya, ini saya suka mungkin pernah ini ya, Pendeta Ujun sama teman-teman pernah dengar nama Anthony de Mello gitu ya. Orang yang juga menginspirasi saya tentang panggilan hidup gitu ya. Di awal dia ya memaknai panggilan hidupnya sebagai seorang yang mau melayani Tuhan dengan segenap hati gitu ya. Dia mau untuk hidup melajang gitu ya. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan hidupnya dia menemukan jalan yang lain gitu ya. Nah, ya bahwa memang tidak bisa gitu kita membuat seseorang itu ya, kamu jalannya harus di situ. Kamu jalannya harus di sana gitu. Kamu nggak boleh kemana-mana gitu. Kamu harus menempuh itu gitu. Ya bisa saja seiring berjalan waktu, ya memang Tuhan sedang membentuk dia untuk menemukan muara hidupnya di kemudian hari gitu ya. Mungkin berbeda dengan apa yang di awal dia tempuh gitu ya. Artinya bahwa apa yang ditanyakan ya bagi saya bisa saja gitu. Bisa saja dia di awal mungkin ya harusnya menikah gitu. Tapi kan yang tahu itu kan dia sendiri gitu. Apakah memang itu panggilannya untuk menikah gitu ya. Dan akhirnya memang mungkin dia terlalu cepat atau tergesa-gesa untuk meyakini bahwa itu adalah panggilannya. Ya, padahal sebenarnya panggilan dia itu nggak menikah, tapi karena mungkin ya tadi kayak Pendeta Ujun bilang, tekanan di sekitarnya gitu ya, ketakutan akhirnya udah menempuh jalan yang salah gitu ya. Ya dia gagal, apakah dia boleh untuk kembali memaknai panggilannya yang lain? Bisa saja, menurut saya itu bisa saja. Gitu. Bisa saja, tidak ada yang berani mengatakan itu salah atau benar. Gitu. Ya, kembali pada pribadi untuk berefleksi tentang apa yang dialami. Gitu. Ya, kalau saya itu ya, saya bukan orang yang ya mengatakan salah atau tidak, enggak lah. Bagi saya setiap orang punya pengalaman unik bersama dengan Allah. Ya, tinggal dia memaknai itu saja. Kalaupun dia gagal dalam pernikahannya, lalu memilih untuk menjelajah, apakah salah? Ya, tidak juga. Ya. Bisa saja itu memang jalan yang harus dia tempuh gitu. Sama sebaliknya yang tadinya lajang tiba-tiba harus menikah gitu ya. Itu juga bisa saja menjadi panggilan. Asal muaranya tadi, apakah dia memang memaknai itu untuk memuliakan Allah. Hidupnya semakin baik tidak? Hidupnya semakin berkat. Ya itu sih tolak ukurnya mungkin ya. Ya itu indah. Thank you. Berarti balik lagi ke yang tadi ya, yang perjalanan hidup seseorang itu dinamis ya. Iya betul. Kesimpulannya ke situ ya. Iya itu harus digarisbawahi apa yang Pendeta Ujun bilang. Jadi nggak pernah ada yang sama ya, semuanya. Ya
Ya, itulah hidup manusia. Sesuatu Oke, kan oke. masalah terlalu banyak judgement ya dari Betul, betul. Terlalu banyak kebiasaan menghakimi ya. terlalu banyak hal seperti itu. Karena Iya, itu benar. menyenangkan, Til. Jadi kan orang tuh mencari kesenangan kan. Iya, Dia tapi mencari akhirnya kambing hitam itu iya loh. betul sih. Betul, Tapi betul. akhirnya hal-hal itu Budaya kita menyebabkan ini harus seorang dihapuskan. terhambat prosesnya gitu dalam Betul, betul, betul. dia mencari Karena nggak akan beres loh. Gini ya, misalkan ya, kalau kita mau ngomongin konstruksi sosial yang tadi ya, soal iya labeling gitu. nggak bisa. Ontil kapan kawin? Ya, kan ontil kawin nih. Habis kawin, kapan punya anak? Nah, punya anak nih ontil. Kapan punya adik gitu kan? Itu Nggak punya adik. nggak akan habis. Gitu. Jadi kalau lu mau apa ya, nurutin itu gitu, ngikutin apa status begitu, ya lu akan capek sendiri gitu karena Betul. itu akan terus ada. Jadi Iya. janganlah menikah hanya untuk ya tutup telinga dari begituan gitu. Jadi bukan Betul. tujuannya. Iya. Oh ya, tadi saya mohon maaf, tadi saya salah ya. Saya baca di ini Pendeta Ujun, di bukunya Pendeta Yoas, Oh ya, Labirin Kehidupan, itu beliau nulis tentang Henry Joseph Michael Nowen. Ya itu Henry keren Nowen banget. ya. Nah, itu bisa kita lihat tuh, bagaimana panggilan hidupnya dia yang mengalami perubahan, yang dinamis tadi, dan itu sangat menguatkan. Gitu. Oke, giveaway buat teman-teman yang bisa. Teman-teman bisa baca Basaki buku Candy. dan ini akan memberikan makna tentang panggilan hidup itu berubah. Jadi orang selama ini selalu bilang panggilan hidup itu nggak bisa berubah gitu ya. Dia dosa lah, salah, gagal. Ternyata kita harus melihat dengan sudut pandang yang lain. Dan Pendeta Yoas memberikan satu pencerahan luar biasa. Nah, saya belum punya itu. Jadi panggilan kehidupan 2 ya. Ya. Ayo Kak Ujun giveaway. Giveaway ya, giveaway bisa memaknai hidup. Wow. Ngeri. Siapa namanya tadi? Henry. Ya. Henry Nowen. Nowen. Saya punya beberapa bukunya sih, ngefans juga sama dia. Iya. Saya baru tahu latar belakangnya dia itu dari tulisan Pak Yoas, Ujun. Oh ya, ini beberapa yang udah diterjemahin kayak Wounded Healer, yang terluka yang menyembuhkan. Ini pelayanan yang kreatif. Benar. Inspiring. Mari, yang lain. Jangan ada penyesalan di antara kita nih Itu tuh setelah. Nana, tadi nanya Nana. Nana bersuara lah. Itu dia nanya di komen sih. Nah, Apa lu masih tuh? di mute. Gue bacain dah. Kak mau tanya, bagaimana kita tahu kalau hidup melajang kita itu benar-benar panggilan Tuhan dan bukan denial? Misalnya sok-sokan menyibukkan diri dalam pelayanan dijadikan alasan buat melajang. Soalnya kan kadang batasnya bisa berbeda-beda buat orang-orang. Ya ini ya nggak bisa ada ini ya, nggak bisa ada deadline waktu ya maksudnya. Ini bukan sedang lomba lari atau lomba kasih ya setahun 2 tahun gitu ya. Ya makanya tadi saya tekankan di awal ya. Mungkin di awalnya itu yang satu ya. Di awalnya dia mungkin menjalani itu dengan tidak senang gitu ya. Dengan tidak bahagia gitu ya. Tapi proses hidup ya, proses itu akan membuat orang ketika dia bertanya ya pada dirinya, pada Tuhan, pada sesama, ya, semakin mencari nilai-nilai yang memerdekakan dia, yang membahagiakan, memberikan kesejahteraan itu, gitu ya, nilai ya. Bahagia bukan karena bukan karena materi atau bukan karena hal-hal yang semu, tapi karena memang dia ingin memuliakan Allah. Buat saya walaupun di awal mungkin tidak
menyenangkan, tapi bisa saja dalam proses perjalanan sampai akhirnya dia akan menemukan bahwa itu panggilannya. Mungkin saja, gitu. Ya. Tapi juga bisa jadi eh, jangan sampai ya, ini ya tadi bisa banyak yang kita bicarakan itu ya. Ya kan contohnya kayak menyibukkan diri dalam pelayanan dijadikan alasan ya sama gitu ya dengan alasan-alasan yang tadi disebutkan di awal karena takut ini, takut itu gitu ya. Nah, itu artinya memang belum sampai ke sana gitu. Kamu belum memaknai benar bahwa itu adalah panggilanmu yang harus kamu hidupi. Artinya bahwa apakah terus menggumuli itu ya buat saya ya bisa jadi kita harus terus menggumuli itu gitu. Ya, menggumuli itu terus menerus gitu. Nggak bisa dengan mudah lalu kita bilang ya sudah saya mau besok saya mau nikah, udah sekali berdoa langsung besok saya nikah, atau sekali berdoa besok saya memilih melajang. Tidak bisa gitu. Nggak gampang. Jadi waktu tiap orang yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Menarik sih kalau kita bicara soal panggilan ya. Kadang yang gue kepikir adalah kalau patokannya bahagia atau enggak, kadang orang bilang bahagia itu adalah keputusan. So kita tentukan sebuah apa yang kita tentukan, apakah itu juga apa yang kita putuskan, apakah itu juga mempengaruhi panggilan kita. So panggilan kita sesuai sama kehendak kita atau gimana gitu. Karena makanya layernya, karena kalau layernya ini susah dijawab sih. Dalam artian ini tuh benar-benar kayak benar-benar kayak misalnya kayak kalau kita ngomong kita mau ngomongin panggilan, tapi kadang-kadang apa yang kita coba kita yakini sebagai panggilan kita adalah karena kita memutuskan seperti itu. Ya. Tapi satu hal sih soal panggilan, lu jujur nggak? Maksudnya gitu loh. Iya sih. Lu jujur lebih ke arah jujur pada diri sendiri gitu ya. Lu bisa memutuskan nih, gue mau merit, gue mau lajang, tapi itu jujur atau itu tuh kayak apa ya? Itu kayak yang Indah bilang denial atau itu fake gitu kan? Lu jujur nggak? Tulus jujur nggak itu menjalani itu? Nah, disitulah peran Roh Kudus gitu. Maksudnya dengan lu terbuka sama Tuhan, ya gue yakin sih Roh Kudus kan bekerja. Roh Kudus memakai berbagai cara yang akan membuat lu yakin, lu bahagia gitu kan, lu menjalaninya dengan sukacita. Menurut saya itu layernya gitu, dan ini kompleks banget kan dinamikanya kompleks banget. Lu jujur sama diri lu sendiri aja itu udah kompleks gitu. Maksudnya lu berani gak jujur gitu. Kadang kan ya lu menutupi banyak hal dan lain sebagainya gitu. Nah, gimana lu mencari panggilan kalau lu jujur sama diri lu sendiri aja lu belum mampu, maksudnya gitu loh. Kan ya yang panggilan kan kita terbuka sama Tuhan. Tuhan mau apa sih di dalam hidup saya nih gitu. Ya, kita kan terbuka untuk segala kemungkinan. Ya, disitulah panggilan bekerja. Kayak yang waktu itu saya pernah cerita yang Bunda Teresa, dia udah jadi guru di sekolah mapan gitu kan, sekolah mapan, terus hari itu dia naik kereta ekonomi gitu kan, terus dia ngeliat orang miskin di sana. Nah, coba kalau ada di posisi itu, ngapain juga lu repot-repot ngurusin gara-gara ngelihat orang miskin di kereta, lu jadi tergerak gitu kan buat melayani mereka. Kalau bukan panggilan gitu, karena ada yang mengusik dalam hatinya, gue punya segala hal nih, gaji udah mapan, pekerjaan udah bagus, status sosial udah keren, harusnya menurut ukuran lingkungan ini gue udah keren gitu. Tapi kan hati kecilnya berbicara gitu kan, dia jujur sama hati kecilnya itu, akhirnya dia memilih panggilan itu. Menurut gue di situ poin titik dari mana kita tahu itu panggilan kita atau bukan. Ya tanya hati kita masing-masing lagi. Kita udah jujur nih gitu buat menjalani, apakah gue sukacita, apakah gue jujur melajang gitu, atau gue jujur berkeluarga. Itu tuh sama gitu. Untuk langkah awalnya tuh membuka diri lah, biar Tuhan yang gerakan gitu, Tuhan yang berproses gitu. Ikut baik lah. Dan itu nggak bisa dijawab. Dari mana kita tahu? Ya nggak tahu gitu. Nggak bisa dijawab gitu. Tapi kan Tuhan punya banyak cara. Salah satunya kan bisa lewat hati kita masing-masing. Kita udah dapat insight lah misalkan.
Bisa lewat jawaban doa-doa kita secara spiritual. Bisa dari lingkungan kita, dari teman kita. Ya bisa banyak hal. Tanya ke pendeta. Bisa juga pendetanya menyesatkan, bisa jadi gitu. Jadi ya Iya, iya. terbuka, terbuka. Terhadap poin saya itu terbuka gitu. Ya, terbuka benar. Terbuka. Heeh. Setuju sih. Dan saya setuju banget Pendeta Ujun, dan juga gini ya, kita tuh selalu gini Pendeta Ujun, yang kadang-kadang saya suka risih gitu ya. Orang tuh selalu gini, tanya sama Tuhan, apa kehendak Tuhan gitu ya. Tapi bagi saya selalu meyakini bahwa Tuhan memberikan saya itu kesempatan untuk, saya punya kehendak bebas untuk melakukan sesuatu. Dan ketika saya melakukan sesuatu, ya, kehendak bebas itu dalam rahmat Allah, saya tahu. Kenapa harus bertapa dulu, meditasi dulu lama-lama? Bagi saya gini loh, ketika kamu melakukan sesuatu langkah dalam hidupmu, yakini bahwa itu adalah kehendak Allah. Gitu. Nah, itu adalah pemberian Tuhan. Gitu. Yang tidak mudah juga kita langsung, tidak boleh juga dengan mudah kita bilang, ya udah tanya Tuhan dulu, nanti kapan aja Tuhan apa ya, tanya Tuhan, ya tanya Tuhan, tapi kan Tuhan berbicara dalam dirimu, dan yang akhirnya menentukan keputusan itu untuk melakukan ini dan itu adalah dirimu. Akhirnya bahwa kembali lagi pada diri kita gitu ya, untuk memilih apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi jangan juga Tuhan jadi apa ya, kehendak Tuhan itu ya kita kamuflasekan gitu ya. Betul. Jadi nggak ada kejelasannya gitu. Iya, nggak jelas gitu ya. Udah, Tuhan belum ngomong nih sama saya gitu ya. Nggak apa ngomongnya, emang kayak Musa gitu kan, nggak juga gitu kan. ya saya sih gitu, orang sering kali ya. Yang ilustrasi kebanjiran itu loh Kak, dia berdoa, Tuhan tolong saya gitu, tetangganya datang bawa sampan, enggak saya lagi minta tolong Tuhan gitu. Terus yang dia kan langsung tim SAR datang, enggak saya lagi berdoa sama Tuhan minta tolong gitu. Jadi padahal Tuhan udah datang lagi tadi. Iya. Datang 3 kali. Ya sampai 3 kali ya. Aduh. Payah ya. Makanya peka gitu berarti ya, peka. Iya, ya jujur itu benar, jujur terhadap diri sendiri. Menarik ya. Hal yang menarik tuh buat saya ada komen mana? Kenapa? Ivana yang nanya. Mau komen. Ada komen enggak? Dari jawabannya? Ya, kayak ada komen sih. Enggak, jawabannya aja tidak memuaskannya, misterius gitu. Nah, itu juga yang penting Pendeta Ujun. Saya tuh salah satu artikel yang saya baca dari tulisannya judulnya Penghayatan Selibat Imam sebagai Kesaksian Hidup. Itu di sana itu mereka dikatakan bahwa dia mengutip apa yang Yohanes Paulus II bilang, katanya pernikahan atau melajang itu jalan masuk ke dalam misteri Allah. Waduh, mantap. Tenggelam dalam misteri. Ini misteri banget gitu ya, nggak ada yang. Lagi ini ada tenggelam ke dalam misteri ya. Dan saya sepakat sih, pilihan hidup menikah, pilihan hidup melajang itu misteri, teman-teman. Misteri luar biasa itu. Tabirnya itu harus dibuka masing-masing. Tabirnya harus disingkapkan. Nggak bisa. Ya, itulah ya. Saya cukup tertarik sih sama soal yang Tuhan kan ngasih ada 3 kategori nih orang-orang yang boleh melajang. Nah tapi kesannya tuh ya ketika kita baca kategori orang yang mengorbankan dirinya untuk pekerjaan Tuhan ya, seakan-akan tuh kayak kalau lu melajang tapi lu nggak ngelakuin pekerjaan Tuhan tuh jadi salah gitu. Terus lalu seakan-akan kalau lo nikah tuh ya udah nggak usah ngerjain pekerjaan Tuhan gitu. Karena yang harus ngerjain pekerjaan Tuhan yang ngelajang aja, yang masuk ke kategori ketiga tadi aja. Justru ini satu yang menurut saya mohon keliru ya sebenarnya ya. Ya kan makanya saya tadi bilang konteks Yesus dan konteks Paulus itu
buat saya saling melengkapi gitu ya. Saling melengkapi dalam artian ya sebenarnya Paulus tidak hanya berbicara soal ya kita selalu ya jadi kita jadi gini karena ya pakai kata isi kategori lah ya, yang sadar orang jenis yang ketiga itu dia sadar untuk melakukan memilih melajang untuk kerajaan sorga gitu ya. Tapi kan kita juga tidak boleh lupa bahwa orang yang menikah juga ya dia menikah itu tujuannya hidup pernikahannya itu harus menghadirkan damai sejahtera Allah ya. Jadi sama sebenarnya. Jadi bagi saya tidak bisa lalu pemahaman itu yang digunakan bahwa orang yang melajang itu ya karena selalu kita kan kaitkannya dengan, makanya tadi saya bilang berkali-kali, hidup melajang ini bukan persoalan status ya, lalu orang bisa dikenakan hanya pada romo, ya, tidak, hidup melakukan pekerjaan, di dalam, ketika Yesus bilang seperti itu, Yesus tidak sedang bilang kepada ahli Taurat, orang Farisi, atau siapapun dia, yang memilih secara sadar untuk melajang, ya pilihannya itu adalah melakukan apa yang menyenangkan Tuhan gitu ya, menghadirkan tanda-tanda kerajaan sorga. Apa itu? Ya hidup benar, adil, jujur, penuh cinta kasih, mengampuni, ya. Dan apakah nilai-nilai kerajaan sorga itu hanya ada dalam hidup orang lajang? Enggak, orang menikah juga harus menghadirkan itu gitu. Jadi sama sebenarnya Michael, tidak boleh kita langsung membuat saru di sana gitu ya. Ya, karena Yesus bilang seperti itu, ya Yesus tidak melekatkan itu hanya pada orang dengan jabatan-jabatan tertentu, tidak. Itu terbuka, ruang itu terbuka untuk banyak orang. Ya, orang yang secara sadar. Tapi ya tentu kita juga harus memaknai yang dimaksud dengan menghadirkan kerajaan sorga, ya itu yang seperti apa, gitu ya. Nah, nilai-nilai kerajaan Allah itu seperti apa. Justru orang menikah juga punya tugas untuk melakukan itu. Jadi sama sebenarnya, nilainya tidak ada yang kalau ditimbang itu nggak ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih berat, nggak ada yang lebih ringan, sama aja dua-duanya gitu. Ya, karena persoalan yang ingin Yesus sama Rasul Paulus betulkan ya, sebenarnya mereka tuh mau membenarkan, mau meluruskan pemahaman bahwa menikah, melajang itu bukan persoalan seksual doang, bukan itu. Nggak itu doang gitu. Ngapain nikah cuma urusan seksual, melajang urusan seksual? Nggak ada. Bagi Yesus justru Yesus sama Paulus itu mau mengangkat ini ada nilai yang lebih tinggi loh daripada cuma persoalan seksual gitu. Ya, pemahaman kita main nggak di situ? Itu aja sih sebenarnya. Kalau nikah cuma persoalan seksual, melajang juga bisa aja nggak harus nikah gitu. Ya kan bisa, ya. Betul. Gitu. Panggilan untuk menikah ataupun melajang ini sebetulnya ya itu ya salah satu bagian dari intinya mengumuli panggilan hidup secara seutuhnya gitu. Betul, holistik menurut saya, iya. Gitu. Jadi nggak bisa kita cuman ngomongin soal hidup melajang atau apa, tapi tanpa kita mengetahui sebenarnya kita mengumuli tujuan hidup kita sepenuhnya itu untuk apa gitu. Iya, betul. Jadi kayak apa ya? Kadang orang cuma pertanyaan atau merit itu tuh kayak alat, bukan alat ya, maksudnya sarana untuk kita, dan itu bukan tujuan gitu. Jadi kalau itu dijadikan tujuan, selesailah sudah gitu, maksudnya. Iya, tapi itu sarana atau wadah di mana kita bisa memuliakan Allah, baik secara lajang maupun di dalam rumah tangga. Gitu. Vio, biasanya nih Vio ini nih mau persembahan pujian biasanya. Ada komen nggak Vio? Nggak ada. Lo nggak jadi berubah panggilan kan Vio? Bentar, emang panggilan awalnya apa kawan Tio? Ya nggak tahu kan, kok nggak tahu, makanya gue nanya. Masih bergumul katanya. Masih bergumul. Kalau mau nanya nih, kalau misalnya nih kita sebagai orang-orang yang di luar orang itu gitu, kalau kita melihat seorang yang melajang, tapi kan kita nggak tahu tuh sebenarnya dia melajang itu untuk Tuhan atau melajang itu karena ego dia sendiri. Nah, sementara ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa
kalau kita mengetahui kebenaran, tapi kita tidak memberitahukan ke orang itu bahwa kita juga dosa. Nah, tapi di sisi lain kita nggak boleh ngejudge kan dia itu sebenarnya apa namanya melajang untuk Tuhan atau melajang karena ego gitu. Jadi kan agak bingung juga. Jadi harus ngapain? Oh, betul ya. Ini mah harus baca. Ada buku tuh Pendeta Ujun yang menilai tanpa menghakimi. Berat juga. Bisa aja. Ya. Oke, memang beda tipis tuh, jangan sampai jatuh dalam penghakiman, ini berat nih. Ya, mungkin salah satu cara yang baik ya seperti ini yang malam ini kita lakukan buat saya mungkin perlu untuk dilakukan terus gitu ya kan lo. Karena gini, memang harus kita akui bahwa orang yang bergumul dengan ya realitas kita ya akhir-akhir ini bahkan mungkin dari dulu juga ya. Ketika orang belum ya tadi kayak Pendeta Ujun bilang dia belum bahagia dengan panggilan itu ya sensitifnya negatif gitu ya. Jadi ketika apa ya ada pertanyaan atau mungkin nasihat atau lain sebagainya, kalau orang belum memaknai itu panggilannya dan dia menjalani itu dengan bahagia, bisa saja tujuan kita baik, tapi ya metode ya cara yang kita gunakan itu jangan sampai membuat akhirnya dia jadi bingung atau dia marah atau dia kecewa dan sebagainya. Ini memang ya makanya tadi saya bilang menilai tanpa menghakimi itu memang beda-beda tipis, tapi bisa untuk kita lakukan metode-metode seperti ini. Cara seperti ini baik mengubah cara pandang, ya mengisi tidak harus langsung pada orangnya gitu. Tapi dengan pertemuan-pertemuan, dengan sharing-sharing, dengan berbagi pengetahuan seperti ini, berbagi rasa, berbagi pengalaman yang mengubah sudut pandang kita untuk berpikir lebih baik, lebih naik level gitu ya. Menurut saya ini bisa dilakukan gitu. Tapi kalau misalnya yang kedua ya kita dekat secara personal ya bisa juga kita sampaikan ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang bahwa ya jangan juga kita cepat-cepat menjudge orang gitu karena ya belum tentu apa yang kita nilai itu ya benar gitu. Siapa tahu dia memang sedang dalam proses pergumulannya gitu. Ya ini yang penting untuk kita hormati, penting untuk kita hargai gitu ya. Terus setiap orang akan tahu kok kemana jalannya. Walaupun ada yang cepat ataupun lambat, ada yang mungkin tidak sepintar orang lain gitu. Tapi ya semua orang pasti akan mengerti jalan hidupnya pada waktunya gitu. Jadi ya kalau dikaitkan juga tahu kebenaran lalu kita tidak lakukan, ya buat saya ini case-case yang mungkin agak sedikit berat ya. Nah, tapi kalau sudah soal panggilan hidup ya mungkin ya biarlah orang mungkin berproses dengan dirinya gitu ya. Kita hargai dan kita hormati gitu ya. Apalagi kalau sudah bicara soal panggilan dan pilihan hidup melajang atau menikah ya itu kan kembali pada dirinya dengan Tuhan gitu ya. Ya kita hanya bisa untuk mendukung dan mendoakan ya, karena tidak mudah juga bagi dirinya untuk melangkah ke pilihan itu gitu Pendeta Ujun, tidak gampang gitu. Iya. Menarik. Karena tapi ini ya inspired ya teman-teman ya, dapat insight yang tentunya menambah kita membuka lah berproses di dalam hidup ini. Dan mungkin memberi pengertian buat kita semua. Bisa Pendeta Ujun di kayak gitu. Iya, jadi siapa tahu kita terbeban, gue harus merit, ternyata setelah enggak harus gitu. Tapi mungkin Pendeta Ujun ya gereja ya mungkin mulai dari Pendeta Ujun bisa ya saya juga punya kerinduan gitu ya menjawablah kebutuhan orang yang lajang ini gitu dengan pelayanan. Memang menjawab mereka gitu ya bikin komisi lajang apa gitu. Komisi lajang. Nana mau nyalon jadi ketua Nana? Ada Arlen janganlah. Taunya nanti nemu jodoh di situ. Iya, kamu bisa jadi malah jadi ruang itu cuma sering kan gereja ngadain acara-acara yang oke. Buat apa sih itu yang kayak ayo kita
adain acara kayak buat ketemu ini orang dari gereja ini ke apa sih temu jodoh gitu loh, tahu? Tapi menurut saya tuh tujuannya udah melenceng juga sih kalau cuma buat nemuin jodoh. Bener aja loh, Kak. Jadi kayak pernah dengar nggak teman-teman? Ada acara itu. Kan Ya, Ada ya, loh. pernah, Jadi kayak pernah. Oh, Gero pernah nge-share. temu tangan. Bukan Mungkin temu tangan. konco tahu. Meet and greet. Terus Iya, ada note-nya gitu. Bagi yang single usia berapa ya kan? iya, Pernah iya, kan? ada kayak gitu. Aku Ini nggak ada tahu ya. hangout-nya juga. Kan bercandanya kalau di GKI kan demi melestarikan keturunan GKI murni yang Ini kayu murni. sekarang tuh yang hybrid deal. Iya, maksud saya ya walaupun ini ya Pendeta Ujun ya mungkin orang melihatnya itu membungkusnya sebagai tujuan mulia, tapi buat saya justru ya buat saya sih justru itu nggak apa ya nggak fair gitu, Ya, nggak fair gitu. Nggak membuka wawasan gitu. Dan ya itu nggak ya walaupun orang membungkusnya dengan hal yang baik gitu ya makan ya buat saya justru gereja harus melawan hal kayak gitu ya. Kecuali pas pertemuan itu sesinya begini Kak, jadi diyakinkan. Ya. kan bisa jadi mereka membantu ya Iya, tujuannya. diyakinkan bahwa it's okay. Iya. Tapi kalau mau Terselubung ya. Itu dan itu kan terselubung sekali gitu. Jangan sampai orang lajang di gereja itu jadi sampah komunitas. Saya nggak suka gitu. Dan kesan dianggap sampah tanda petik gitu ya. Sampah pada tanda petik gitu. Ya ampun, itu kan parah gitu loh. Nggak fair, nggak adil itu, nggak adil itu. Nggak memanusiakan manusia itu menurut saya. Woi. Habis sesi kayak gini tinggal sebarin form daftar STTI ya, siapa yang mau melajang menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Waduh, altar Untuk Tuhan dan sesama ya. Iya, itu harus dilawan dengan format saya. si edukasi juga ya, maksudnya membuka lah share. Orang tua. Ya. Kita nggak Oke, bisa salahin. 9 Mike. Nggak kerasa ya? Iya. Maaf ya Kak Audra kalau lama-lama, biasa kita sampai jam 10-11 sih. Nah, Kak, aku pulang duluan kok. Pulang duluan. Aku udahan duluan biasanya. Oh ya ampun. Aku mau nanya mungkin agak sedikit melenceng ya Kak Audra, agak sedikit ke depan lagi. Jadi kalau jadi ini kan kita baru ngebahas soal melajang dan menikah ya. Tapi apakah boleh gitu ketika kita memilih untuk menikah, tetapi kita memilih untuk tidak punya anak? Karena misalnya kita sama istri gitu, misalnya mau melakukan hal yang lebih gitulah buat Tuhan itu. Dan menurut kita punya anak itu malah mengganggu itu gitu. Nah, ini harus digumuli juga ini. Ya kalau ya saya kurang ya saya mungkin nggak terlalu menguasai hal ini, tapi kembali lagi mungkin ini ya nilainya apa gitu. Ya, apakah benar itu untuk memuliakan Tuhan gitu dengan tidak punya anak itu? Ya kalau pasangan itu mungkin sakit atau apa ya yang harus secara medis memang tidak mungkin gitu ya. Jadi ya saya kurang ini ya kurang yakin jawaban seperti apa yang harus saya kasih, tapi mungkin lebih pada apakah benar gitu, apakah memang dengan melayani Tuhan itu apakah harus menempuh jalan itu gitu ya, itu yang harus dipertanyakan gitu ya, karena ya keturunan itu bukan satu-satunya tujuan, tapi kan itu adalah anugerah Allah juga gitu ya, pada pemberian Tuhan gitu ya. Ya, bisa aja kamu memuliakan Tuhan dengan punya anak, gitu kan? Dengan mendidik anakmu, membesarkan, menuntun ke jalan yang benar, yang menjadikan dia seorang manusia yang baik, itu juga memuliakan Tuhan gitu. Ya, kalau punya anak, kalau kamu merasa terganggu ya buat saya, kamu sudah mengingkari juga tujuan pernikahan itu gitu. Ya, ini memang harus dihayati sangat dalam gitu. Apakah memang dengan tidak punya anak itu kamu bisa memuliakan Tuhan dengan lebih baik? Ya belum tentu juga gitu. Ya,
nggak ada yang bisa jamin gitu. Ya, orang selalu muluk-muluk gitu ya. Ya, melayani Tuhan tuh harus jadi inilah, bekerja 24 jam di gereja. Ya, nggak harus kamu jadi orang tua yang baik juga untuk anak-anakmu. Gitu. Itu udah memuliakan Tuhan gitu. Mendidik anak, bahkan ibu rumah tangga, bapak rumah tangga yang mungkin di mata orang lain mereka nggak pernah ke gereja untuk melayani, hanya kebaktian seminggu sekali. Tapi mereka jadi orang tua yang baik dan anak-anaknya buat saya itu luar biasa. Itu memuliakan Tuhan, menghadirkan damai sejahtera. Jadi kalau misalnya mereka tanya ya ini harus digumuli, harus ditanya, harus diyakini benar apakah memang itu jalan yang harus ditempuh untuk melayani Tuhan, apakah itu satu-satunya jalan pernikahan itu yang harus ditempuh untuk melayani Tuhan dengan tidak punya anak. Bisa aja dengan punya anak kamu semakin memuliakan Allah kan. Betul. Jadi pergumulannya belum beres ya. Tuh habis nikah nanti ditanyain. Rapi deh. Kesimpulannya hidup ini adalah pergumulan. Soalnya saya sendiri sempat pikir kalau misalnya nih mau menikah, aduh kalau nggak nemu yang cocok, masih jauh, belum ada calonnya. Kalau misalnya mau menikah, terus kita nggak nemu nih, aduh nggak ada yang cocok gitu. Apakah dilema lagi kan? Apakah kita turuni standar supaya bisa akhirnya menemukan yang bisa dinikahi gitu kasarnya. Lalu setelah menikah misalnya, aduh lagi misalnya dulunya sibuk gitu ya dalam urusan pekerjaan dan segala macam, tidak memungkinkan untuk ngurus anak. Nah misalnya apakah jadi mau punya anak gitu kan jadi pusing lagi gitu, banyak banget dilemanya. Ya atau misalnya kan emang sama ya bisa aja. Iya, misalnya sama istri juga, misalnya kita sepakat untuk ya udah nggak usah punya anak tapi kita nggak usia anak gitu misalnya, bisa jadi kayak gitu kan. Ya, maksudnya opsinya bisa variatif sekali gitu. Kalau kita cari-cari tuh, jadi nggak ada satu jawaban yang pasti gitu. Karena kan ini sekali. Itu pergumulan ini nggak main-main, itu bisa jadi salah satu pertanyaan dalam ujian kependetaan yang gitu-gitu tuh ya. Karena kalau bahas satu kasus ya itu akan beda jawabannya gitu. Karena yang adopsi beda sendiri. Sama-sama adopsi, ya, tapi kompleksitasnya beda gitu. Jadi emang akan banyak sekali. Ya itu. Tapi bukan berarti balik lagi ke topik kita, Mike. Tapi bukan berarti alasan-alasan tadi itu dijadikan topeng gitu loh, Mike, untuk membenarkan diri gitu. Balik lagi apakah itu benar-benar tadi panggilan kita. Jadi ujung-ujungnya ke relasi kita sama Tuhan lagi gitu loh. Ya, relasi dengan Tuhan kan, itu yang penting. Betul. Karena memuliakan Tuhan nih Mike, tanda petik ya, pelayanan memuliakan Tuhan itu bisa dijadikan tanda petik klise banget gitu untuk kalau kita nggak jujur tuh kita bisa pakai alasan itu loh, maksudnya gitu. Oh gue nggak mau melayani Tuhan, oh gue nggak mau punya anak, gue mau melayani Tuhan gitu. Tapi apakah itu benar-benar gitu? Makanya harus nanya kan. Iya. Iya, sama kan kayak pendeta juga Ujun. Berkamuflase banyak kan. Ya saya mau lagi sibuk nih tapi ngurusin gimana terusin. Ya, cuma aja sih sebenarnya benar pendeta Ujun. Iya, harus baca buku ini, giveaway ini Dangerous Calling namanya ya. Jadi panggilan tuh berbahaya. Panggilan tuh berbahaya. Itu siapa penulisnya pendeta Ujun? Kenapa? Penulisnya siapa itu Dangerous Calling? Paul David Tripp adalah seorang pendeta, penulis, pembicara seminar tingkat internasional. Ini buku perkantas. Harga 68.000 di Pulau Jawa. Bukunya para pendeta ini. Oh, jadi kalau punya itu jadi pendeta kau Jun? Iya dong. Ya gitu. Nggak usah.
Nggak usah pakai toga, yang penting hatinya aja pendeta gitu. Yoi. Apalah arti tua toga wisuda. Iya. Wih. Aduh. Oke. Oke, menarik ya. Ya, dari teman-teman, apakah ada pertanyaan sebelum mungkin nanti kita tutup sesi hari ini dengan kesimpulan? Indah, nggak ada? Kontil, No. apakah ada pertanyaan lagi? Lagi, orang belum nanya. Gimana Kontil? Sudah masih bergumul Kontil? Wah, tentu saja. Kan hidup itu gak pergumulan. Hai Debbie, waduh. Baru datang lagi. Baru Gak apa-apa, muncul. nonton recordingnya aja. Live recording. Ya, Debbie, ada pertanyaan, Debbie? Pertanyaannya banyak. Dari tadi Pertanyaannya ngomongin banyak. apa gitu. Dari tadi ngomongin apa? Dari tadi ngomongin apa ya, benar. Gokil. Jadi kalian ngomongin apa, gengs? Kita Ngomongin hidup, Iya, Ngomongin susah, lu, Dep. Oh iya, bagus lah. Coba tolong dibagi dong. Jadi gua kenapa? Oh ya, Debbie nanti dengerin kesimpulan nih. Ini udah mau akhir-akhir nih. Oh iya, oke. Iya, oke. Pas banget. Nana ada pertanyaan? Nana? Tidak, terima Nggak ada. kasih. Oke, Vio? Kace, Hari? Nggak ada, sudah cukup. Oh iya. Oke. Enggak Tadi ada. pendeta Ujun masih banyak buku ya teman-teman. Ini juga buku bagus nih teman-teman, buku baca. Apa itu? Not yet Nih. married. Oke. Ya, ini bagus nih. Orangnya siapa, Kak? Pengarangnya Marshall Segal. Nih, Oh, Ujun. Mike, cari di Tokped, Mah. Ada nggak? Temennya Steven Seagal. Biasanya sih ada yang begitu-begitu di Tokped. Iya loh. Iya, kayaknya pernah nemu. Yang Iya, kemarin ini nemu ada atau kok. lagi nyari buku Komsel. Cari Di Gramedia ini saya beli ada. Oh, ada ya, udah. Ya, saya beli aja. Let's not get married ya. Kalau nggak salah ada di PDF kemarin di bagian bawahnya. Iya, ada. Referensi. Iya, di situ ada. Not yet married. Kayaknya waktu itu kita nemu di Gramedia Kontil. Kayak kemarin kita nemu. Itu deh. Iya, yang gue Tapi bilang. not yet Ayo married Kontil, kan, beli kalian. Kontil. Ya, ntar. Enggak, Kalau akhirnya udah- kita beli buku 3 topi. Iya. Ko Ujun Oke. belinya harus already married. Oke. Ya, oke. Receh, hari Silakan. receh. Susah. Ya itu pertanyaan Ari tadi. Oke. Iya, teman-teman. Mungkin segitu ya buat sesi hari ini. Terus kesimpulannya sih yang paling penting tuh intinya hidup ini adalah pergumulan ya. Jadi entah apa pilihan kita sekarang ya digumulkan lagi aja. Mungkin suatu saat berubah, mungkin kita menemukan kebenaran yang lebih dalam lagi soal apa yang sudah kita pilih. Devi luar biasa. Oke. Luar Ya, biasa. pada dasarnya hidup single ataupun hidup menikah itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, tetapi lebih ke apa tujuan kita dari hidup single dan hidup menikah itu apa, dan apakah hidup kita itu memuliakan Tuhan. Oke, segitu aja mungkin dari saya. Ada yang mau nambahin? Berat, iya. Iya tahu gue berat, Dep, maaf. Sensitif ya orangnya. Untung cuma ikut kesimpulan. Kau Jun mau nambahin?
Cukup. Terima kasih banyak Oh, buat kau. Makasih. sukacita. Iya, betul. Harusnya Iya, ketika kita menemukan panggilan itu kita sukacita ya, jujur juga tadi bukan penting. ya jujur terhadap diri sendiri. Iya, senang hati, sukacita ya. Jangan sampai kita ngomong-ngomong, ini panggilan Tuhan, tapi tiap hari kerjaannya ngeluh terus ya. Tapi kalau ngeluhnya itu kakak ke Mike, maksudnya kalau aku ngeluhnya emang doyanannya ngeluh gitu kak, gimana kak? Nanti yang lain kalau lu Aku suka tahu Maksudnya juga. gini deh, kerjain kok gitu, aku kerjain tapi aku ngeluh gitu. agak OOC ya. Jadi maksudnya gini deh, ketika kita memilih untuk single gitu ya, jangan sampai ketika kita bilang, oh ini panggilan Tuhan gitu buat single. Tapi tiap hari kita ngeluh, aduh kenapa ya, gak ada yang bangunin pagi-pagi, gak ada yang bikinin sarapan kan, Ya, gimana kayak gitu. Iya. Oke kakak. Ya, tadi jangan lupa apa yang Pendeta Ujin bilang ya teman-teman, dinamis, hidup ini dinamis teman-teman. Iya. Oke, mungkin bentar ada nyamuk guys. Nyamuknya lajang atau nikah tuh? Nyamuknya masih bergumul kan? Iya. Nyamuk tuh kalau cewek lebih bergumul nikahnya, soalnya harus kerja nyari darah. Oh gitu ya. Ya. Jadi kebanyakan lajang mungkin nyamuk yang perempuan-perempuan. yang Oke. Maaf ya Kak Audra, kita suka Ya, ngereceh, enggak. kadang lebih receh lagi kok. Iya nggak apa-apa. Receh untuk kayak gini nggak apa-apa. Jangan receh untuk menikah atau lajang. Jangan. Oke. Terima kasih banyak teman-teman Pendeta Ujun. Terima kasih kesempatan Oke. yang Mari sangat baik. teman-teman, mari kita ucapkan terima kasih buat Kak Audra. Oke, Allah boleh dibuka mic-nya. Kita berikan ucapan terima kasih ala AGKI Guntur ya. Yang mungkin Kak Audra nggak akan dapetin di tempat lain. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Audra. Tuhan Yesus memberkati. Kembali kasih untuk Pendeta Ujun, teman-teman Broensis semuanya. Selamat menggumuli panggilannya. Menikah. Nanti kita buktikan waktu yang ditentukan Tuhan. Semoga orang kalau kita ajak sharing-sharing lagi ya. Oh, dengan senang hati Pendeta Ujun. Supaya saya juga banyak belajar. Ya, siap. Terima kasih banyak. Sehat selalu, tetap waspada semuanya. Iya, Kak Audra juga. Jangan lupa bahagia apapun panggilan hidupnya. Itu udah closing yang powerful banget itu. Jangan lupa bahagia. Oke, mungkin kita tutup dulu ya komsel kita hari ini dalam doa. Mungkin bisa minta tolong Kak Audra buat menutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan telah menolong kami, bahkan menginspirasi kami dengan hal-hal yang baik. Kami telah belajar tentang panggilan hidup. Menikah ataupun melajang adalah anugerah Tuhan dan kami mau untuk menggumuli itu bersama dengan Allah. Dan kami yakin apapun pilihan, apapun panggilan hidup yang kami jalani, kami mau memuliakan nama Tuhan. Memang sulit dan berat, kadang kami diperhadapkan dengan realitas yang mungkin saja menjadi tantangan dalam hidup kami. Tapi biarlah suara Tuhan dan kehendak Tuhan itulah yang kami cari. Sehingga hidup kami tidak hilang sukacita, tidak hilang damai sejahtera, tapi kami hidup dengan bahagia. Bukan karena kami punya banyak hal dalam hidup ini, tapi karena kami mau berelasi dengan Tuhan dan kami mau menjadi berkat bagi sesama kami. Kami berdoa untuk Pendeta Ujun bersama dengan istri terkasih. Kami berdoa untuk
semua rekan muda yang terlibat dalam percakapan atau obrolan kami di malam ini. Bahkan mereka juga yang tidak bisa hadir karena berbagai kesempatan yang harus mereka jalani pekerjaan dan pelayanan mereka di luar sana. Biar Tuhan terus menolong dan memberkati kami semua, kita semua, agar hidup kami senantiasa menjadi hidup yang memanusiakan sesama, hidup yang terus-menerus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan sisa hidup kami di dalam hidup kepadamu, biarlah Tuhan menolong kami, menjaga kami, bahkan istirahat malam kami, Tuhan pelihara, dan berikan kami hari yang baru esok hari dengan semangat dan sukacita yang baru untuk menjalani kehidupan kami dengan penuh kebahagiaan. Di dalam Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Amin. Thank Oke. you. Nah, Pak Ujun, terima kasih semuanya. Dadah. Nanti aku cek lagi. Iya, siap. Kita nggak mau foto dulu, guys. Oh, boleh. Ayo foto-foto, mumpung Ya Ayo, mumpung kamera. ada. Emang bisa banyak, Mike? Frame Bisa. Bisa dong. kamu udah tahu Mau sampai ya. 30 juga bisa, Kak Ujun. Oh bisa Saya sekali. dapat fotonya nih. Saya dapat fotonya dari mana? Dari Pak Ujun ya? Ya, Siap. Siap. Nanti aku cek. Oke. Ayo Vio, Debbie. muka-mukanya. Oh, bajunya merah. Debbie. Vio Haryo Iya. Kace. Samaan. Ini juga merah kok. Sorry. Kita janjian. Debbie, Warnanya merah juga tuh. Kace. Iya. Kayak buat pas foto. Ini Debbie kemana sih? Deborah, ayo. Nana mana Nana? Mana ada itu? Udah puasa dari tadi. Hei, cepet dong. Ayo, Debbie. Oke, kita foto. Bentar ya guys, nge-like laptop saya. Aku bisa juga. Aku bisa, aku pasti bisa. Oke, kita foto 1, 2, 3. Oke, dari saya udah, dari Indah. Oke. 1, aku Sama gak usah aja gaya ya. dong. 1, 2, 3. Oke. Oke guys, terima kasih. Thank you semuanya. Thank you ya, Kak Audra. Thank you Kak Audra. Mari, terima kasih Kak Audra. Ujun. Thank you. Salam kenal. Bener juga. Iya, maaf ya tadi lupa kenalan. Deborah ya namanya ya, Deborah ya? Iya. Kenal Deborah ya. Oke, kalau udah mengisi komsel kami. Sama-sama, Kak. Jangan kapok-kapok kalau diajak lagi. Maafkan kalau di sini kami suka receh. Oh iya. Jangan baca yang lain. Siap. Baiklah. Kalau kita biasa abis ini ada sesi ngobrol-ngobrol bebas sih kalau udah, jadi kalau mau meninggalkan dulu nggak apa-apa. Ya. Mau ikut ngobrol sama kita nggak apa-apa. Kalau Saya ikut gini ya. ngobrol nggak apa-apa. Siap. Saya gini ya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Kak Audra. Mari, Thank terima you. kasih.